Jadi kalian tuh udah nggak terlalu mengerti mana produk Nestle, Unilever, P&G, atau Johnson & Johnson, Putrajaya, atau Mayora. Mungkin kan udah nggak aware terhadap perusahaan induknya, tapi kan aware dengan brand-brandnya. Tapi emang itulah tujuan dari perusahaan FMCG. Tapi emang ada beberapa pengecualian ya. Ada beberapa produk itu dispesifikan. Misal di region tertentu atau di pulau tertentu ada taste tersendiri. Misalnya kayak Indomie, antara Jawa sama luar Jawa itu berbeda. Itu adalah detail-detail sendiri di setiap brand. Tapi overall mereka akan jaga produknya itu sama semua. Selamat datang. Mari kita mulai video ini dengan tebak-tebakan. Aku sebut sebuah kata, kamu sebut sebuah brand yang paling pertama terlintas di kepalamu. Misal, aku sebut air mineral. Kamu boleh nyebut Aqua, Ades, dan mineral. Ngerti ya? Oke, kita mulai. Mie instan. Minuman bersoda. Minuman isotonik. Odol. Penyedap rasa. Margarin atau mentega. Aku tebak di awal tuh ada Indomie, Coca-Cola, Pocari Sweat, Pepsodent, Royco, dan Blue Band. Padahal kita tahu ada brand-brand selain itu, dan rasanya nggak sulit menebak apa yang kalian pikirkan pertama kali. Itu bukan karena aku mentalis, atau ahli magician, atau pesulap, atau bisa baca pikiran, atau mungkin ahli nujum, atau peramal. Nggak ada hubungannya sama itu. Ini murni scientific. Ini adalah salah satu ilmu di marketing. Paling bawah ada tingkatannya adalah unaware of brand, atau tidak mengetahui brand tersebut. Kemudian ada brand recognition, mulai mengenal brand tersebut. Lalu ada brand recall, yang setelah kenal mulai mengingat. Tapi the level paling atas adalah top of mind. Dia udah tidak hanya sekedar tahu dan ingat, tapi dia benar-benar itulah yang pertama kali terlintas di kepalanya. Nah, brand-brand yang aku tebak di awal tadi bisa dibilang adalah top of mind brand di Indonesia. Jadi ketika suatu brand mencapai level top, maka konsumen atau calon konsumen yang mampu menyebutkan merek yang pertama kali di ingatannya atau di subconscious mind-nya. Nah, semakin suatu merek itu dikenali konsumen, maka keberlangsungan bisnisnya itu akan semakin baik. Karena ketika suatu merek atau brand itu diingat oleh konsumen, maka dia akan terbiasa atau hanya ingin mencoba atau dia hanya ingin membeli brand yang dia ingat saja. Ketika suatu merek itu sudah sangat diingat masyarakat, dia akan memperkecil daya saing yang ada. Karena kebanyakan dari kita sebagai konsumen pasti membeli produk-produk yang kita tahu brandnya. Misalnya ada suatu produk mie instan Indomie, kita udah tahu mungkin kita akan beli itu, tapi tiba-tiba jika aku buat nama mie-nya adalah Samir Noodle atau misalnya Alex Mie, pasti sangat asing di mata kalian. Jadi mungkin kalian belum tertarik untuk membeli. Overall kita akan membeli produk-produk yang sudah kita tahu, atau bahkan yang paling banyak digunakan, atau mungkin yang paling sering kita ingat. Tom adalah keberhasilan brand. Kita bilang FMCG di sini itu mereka akan berusaha bersaing agar brand-brandnya itu menjadi top of mind. Jadi kalian tuh udah nggak terlalu mengerti mana produk Nestle, Unilever, P&G, atau Johnson & Johnson, Putrajaya, atau Mayora. Mungkin kan udah nggak aware terhadap perusahaan induknya, tapi kan aware dengan brand-brandnya. Tapi emang itulah tujuan dari perusahaan FMCG. Bukan membuat sangat terkenal suatu PT-nya, walaupun mungkin dia tetap ada beberapa brand yang mencaplok nama PT-nya sendiri, tapi overall dia sangat menguatkan di iklan itu adalah nama brandnya saja. Pertanyaan yang paling besar adalah gimana caranya? Bisa aku bilang nggak ada satu jawaban ultimate yang bisa menjawab itu semua. Misalnya jika kita melakukan A, maka brandmu akan top of mind. Jika kita melakukan sistem A, kemudian iklan B, kemudian distribusi C, atau apapun, maka otomatis akan menjadi top of mind di mata masyarakat. Nggak bisa kayak gitu, nggak sesimpel itu. Tapi aku akan coba di video ini sederhanakan dari pengalaman aku kurang lebih selama 6 tahun bekerja di perusahaan FMCG. Nah, yang pertama adalah brand-brand itu akan konsisten iklan dan promosi. Walaupun udah terkenal gimana pun, mereka akan tetap iklan. Kita lihat aja, sekelas Coca-Cola, Indomie, atau mungkin Royco, atau mungkin Blue Band, yang mungkin produknya udah pasti kita kenal lah dari kita kecil. Mungkin dari orang tua kita masih kecil juga mereka sudah pakai produk itu, dan tetap ada iklannya sampai sekarang. Ngikutin terus segala generasi selalu ada iklannya. Kalau dulu iklan cuma di OOH seperti billboard, baliho, atau mungkin di TV, sekarang sudah mulai bergeser, juga ada iklan di YouTube, juga ada di TikTok, juga di built-in ke dalam konten-konten. Itu adalah tekniknya mereka agar brand-brand itu terus diingat oleh calon konsumennya. Yang kedua adalah konsistensi kualitas. Jadi dimanapun kalian beli produk-produk brand-brand tadi itu,
Mereka tuh udah punya standar yang sama dari segi produk, mungkin distribusi, mungkin harga, sehingga dimanapun kalian beli akan mendapatkan produk yang sama, dengan kualitas yang sama, dengan kemasan yang sama. Tapi emang ada beberapa pengecualian ya. Ada beberapa produk itu spesifikan, misal di region tertentu atau di pulau tertentu ada taste tersendiri, misalnya kayak Indomie antara Jawa sama luar Jawa itu berbeda. Itu adalah detail-detail sendiri di setiap brand. Tapi overall mereka akan jaga produknya itu sama semua. Jadi satu negara ini, misalnya di Indonesia, maka dia akan selalu sama standarnya. Kita nggak akan kecewa beli Aqua di Jawa, terus kita beli Aqua misalnya di Maluku, ya tetap Aqua seperti itu gitu. Yang ketiga adalah terdistribusi secara optimal. Bisa dibilang poin ini adalah poin yang paling jarang disebutkan oleh para marketer atau creative agency atau bidang advertising. Karena emang ini bisa dibilang bidang yang nggak terlalu keren. Tapi dari pengalaman aku di dunia FMCG, di mana distribusi itu ternyata sangat-sangat penting. Distribusi itu adalah intinya menyampaikan suatu produk dari produsen sampai konsumen. Bagaimana jalurnya, bagaimana sistem harganya, bagaimana cara mengcover toko-toko yang ada segitu banyak. Bahkan di Indonesia sendiri itu ada ratusan ribu hingga jutaan outlet. Bagaimana secara optimal kita bisa mengcover dan memilih outlet mana yang untuk bisa kita drop size, ada yang dropnya gede, ada yang dropnya kecil. Itu adalah teknik di dalam distribusi sendiri. Jadi dari pengalaman aku di FMCG bisa dibilang perusahaan-perusahaan yang distribusinya baik, optimal, meluas seluruh Indonesia dan bisa masuk ke seluruh bahkan ke pulau-pulau terdalam, ke daerah-daerah yang mungkin cukup terisolir, maka dia lebih cenderung bisa mengakuisisi pasar. Atau minimal kalaupun belum market leader, ya bisa di top 5, top 3, atau minimal top 10 lah di suatu kategori tersebut. Karena mereka sudah mampu menjangkau distribusi Indonesia, karena Indonesia itu termasuk sulit distribusinya. Pulau macam-macam, beberapa perlu akses kapal, dan kapal itu tidak berangkat setiap hari, juga ada limit drop size-nya atau limit kapasitasnya dalam suatu kapal, jadi cukup kompleks sebenarnya distribusi di negara kita. Kita ambil contoh sedikit Aqua dan Le Mineral. Aqua dan Le Mineral adalah dua brand air mineral yang sangat kita kenal di Indonesia. Tapi kita semua tahu Aqua jauh lebih lama ada di Indonesia dibandingkan Le Mineral. Tapi somehow, entah bagaimana, Le Mineral mampu menduduki peringkat penjualan yang cukup baik. Padahal dalam waktu kelahiran brandnya itu yang belum terlalu lama. Kalau nggak salah itu 10 tahun atau under 10 tahun. Kalau kita lihat, salah satu poin keberhasilannya adalah kemampuan distribusinya. Jadi Le Mineral itu adalah produk dari PT Tirta Frestindo Jaya, yang sebenarnya adalah perusahaan ini adalah menginduk kepada PT Mayora Tbk. Mayora adalah perusahaan FMCG nasional yang jangkauan distribusinya itu sudah mampu mencapai pelosok-pelosok Indonesia. Sehingga nggak heran jika ketika dia mengeluarkan brand dengan program dan fokus yang khusus dengan brandnya sampai distribusinya, sampai marketingnya, sampai iklannya, sampai aktivasi brandnya, maka brand itu cepat dikenal oleh masyarakat. Itulah kenapa bisa dibilang Le Mineral berhasil. Salah satu poinnya adalah kemampuan distribusinya yang bahkan bisa langsung mengimbangi Aqua. Itu dia karena dia nginduk ke PT-nya itu Mayora Tbk. Yang keempat adalah brand aktivasi atau engagement atau event. Ini menjadi penting di level tertentu. Brand-brand itu sudah mulai membakar duit di beberapa kota target marketnya. Tujuan mereka itu memang bukan ketika suatu event produknya akan laku banyak sehingga bisa menutupi biaya event, itu kecil sekali kemungkinannya. Ketika dibuat event, itu ada cenderung bakar duit secara offline, yang tujuannya adalah membangkitkan awareness di suatu kota, menjadi buah bibir di calon konsumennya. Kita ingat dulu beberapa tahun lalu ada Pons konser, aku lupa tagline eventnya apa, itu keliling beberapa kota di Indonesia, bahkan sekelas suatu produk kecantikan kayak Pons itu membuat konser, ada Afgan atau mungkin Viera zaman dulu itu, zaman kita, ya mungkin aku masih SMA atau kuliah. Apakah dengan kita datang kita langsung beli Pons? Mungkin iya, mungkin tidak. Apakah semua konsumen yang beli Pons di hari event akan bisa nutupin biaya eventnya yang mungkin sampai miliaran? Kemungkinan besar nggak bisa nutupin biaya event. Tapi emang itulah cara mereka untuk menjadi buah bibir di suatu kota atau region. Lalu apa manfaatnya bagi kita sebagai konsumen? Bisa aku bilang ini menjadi hal yang bermanfaat bagi kamu yang mungkin lagi merintis usaha. Nggak ada salahnya untuk mencoba ATM, memperhatikan sedikit lebih detail karena bagaimana produk-produk consumer goods itu mungkin beriklan atau memilih promosi, memilih bentuk promosi, bagaimana dia menempatkannya dalam rak-rak di supermarket atau minimarket atau mungkin di warung-warung tradisional, bagaimana mereka misalnya tampil di online, bagaimana built-in konten mereka. Aku kira itu nggak apa-apa kalian amatin, mungkin 1-2 hal bisa kalian caplok di usaha kalian sendiri. Semoga konten ini bermanfaat. Jika kalian suka konten-konten kayak gini,
komen, boleh diskusi. Kita akan bahas hal-hal lainnya.